Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aliansyah selaku moderator dari kelompok satu, di mana pada kesempatan kali ini kami akan mengerjakan tugas PPKN dari Pak Didi Kurniawan Hadju, di mana kami akan menjelaskan yang pertama, iptek di bidang politik, yang kedua dampak positif dan negatif iptek di bidang politik, dan yang ketiga cara mengatasi dampak negatif tersebut. Nah, di akhir video kami akan memberikan kesimpulan. Untuk itu, saya sedikit menjelaskan apa itu iptek. Nah, iptek ialah sumber informasi yang mampu menambah wawasan dan kemampuan di bidang teknologi, di mana iptek yang telah dicapai pada saat ini mampu memberikan kekuasaan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Masuk ke materi intinya. Perkenalkan, nama saya Fitri Daud Pada. Saya akan menjelaskan materi tentang iptek politik. Iptek politik adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengarah pada bidang politik, di mana hal tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara. Di zaman ini, iptek politik sangat berpengaruh terhadap masyarakat sehingga tidak luput dari jangkauan politik. Pengaruh-pengaruh iptek itu sendiri berdampak pada bidang politik, diantaranya adalah adanya dampak positif dan negatif. Kita masuk kepada dampak positifnya, yaitu yang pertama, adanya peranan besar masyarakat dalam pengembangan pemerintahan. Dengan adanya governance, apabila ada masyarakat yang ingin menyampaikan kritikan, saran atau apapun itu akan menjadi sangat mudah. Yang kedua yaitu hubungan internasional semakin baik. Dengan hubungan ini dapat dilihat dari terciptanya kerjasama yang sangat baik. Yang ketiga yaitu kegiatan komunikasi untuk keperluan politik itu akan menjadi lebih cepat, efisien, nyaman, dan terjamin. Dan yang keempat yaitu meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Sebagai contoh yaitu kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok dalam kerjasama tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Putri Jain Mumani akan menyampaikan materi lanjutan dari dampak positif. Yang kelima yaitu kerjasama antara negara jadi lebih cepat dan mudah. Kerjasama ini dapat dilihat apabila ada hal-hal penting yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka, maka bisa dilakukan melalui panggilan video yang sudah terdapat pada banyak aplikasi yang sudah beredar. Yang keenam yaitu memberikan dorongan konsolidasi demokrasi di banyak negara. Yang ketujuh yaitu menegakkan nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi ini seperti kerjasama, kebebasan berpartisipasi, kebebasan berkelompok, dan lain sebagainya. Baik, saya Unair Bagu akan menjelaskan dampak negatif iptek dalam bidang politik. Yang pertama adalah timbulnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Biasanya orang-orang yang berkaitan dengan hal ini adalah orang-orang yang memiliki keterampilan yang kurang baik, cenderung ke hal-hal yang negatif. Biasanya mereka digunakan untuk membuat persenjataan, merakit bom, dan lain sebagainya. Kedua, timbulnya unjuk rasa yang semakin berani, di mana ada masyarakat yang sering menyampaikan pendapatnya, namun belum tentu pendapat yang disampaikan tersebut benar. Yang ketiga adalah penyalahgunaan persenjataan canggih, di mana banyak masyarakat yang sering menyalahgunakan persenjataan canggih, digunakan untuk mendapatkan kekuasaan dan kekayaan. Baik, saya Fadlianti Gani akan melanjutkan materi tentang dampak negatif. Keempat, kurangnya privasi suatu negara, karena sekarang ini banyak sekali alat pendeteksi yang sudah beredar. Jadi keamanan suatu negara sudah tidak terjamin. Dan yang kelima, masyarakat Indonesia bisa berpaling dari ideologi Pancasila, karena banyak di internet atau apapun itu yang bisa menimbulkan konflik negatif ideologi liberalisme, bisa membawa kepada kemajuan dan kehidupan kebebasan. Hal ini bisa membuat pola pikir masyarakat berubah. Dan yang keenam, adanya konspirasi internasional. Adanya konspirasi yang beredar itu biasanya ditimbulkan dari suatu informasi yang beredar karena informasinya banyak. Baik, perkenalkan nama saya Sri Lestari Lasimpala. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi untuk mengatasi dampak negatif pada iptek di bidang politik. Yang pertama yaitu dengan diberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cara menggunakan teknologi yang baik dan tidak melanggar etika, sehingga teknologi dapat digunakan sebagai alat informasi untuk menopang hidup manusia. Yang kedua yaitu dengan memblokir situs-situs yang dapat menghantarkan pada hal-hal negatif sebagai antisipasi untuk memfilter diri sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir yaitu dengan menggunakan teknologi sebaik mungkin dengan mengakses situs-situs yang bernilai positif dan ada nilai pendidikannya. Nah, itulah pemaparan materi dari kelompok 1.
Jadi kesimpulannya ialah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia banyak membawa dampak positif terhadap negeri ini. Namun sudah menjadi kewajiban kita juga untuk memanfaatkan hal tersebut sebaik dan sebijak mungkin untuk dapat meminimalisir hal-hal negatif yang dapat terjadi. Sekian dari kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.